Saya Dekan Valvino sebagai pembicara pertama dari tim pemerintah, dan saya akan mulai pertanyaan saya dalam 3, 2, 1. Beban pembuktian pada mosi kali ini adalah: pertama, agensi ini bisa memitigasi terjadinya ketimpangan antar negara, di mana ini penting karena dengan urgensi dunia sekarang, yang mana sumber daya seperti minyak, gas alam, teknologi, dan sebagainya sangat diperlukan, maka dunia membutuhkan pihak penengah untuk menjaga kestabilan barang-barang tersebut sehingga tetap ada stoknya untuk keberlanjutan dan menjaga kestabilan suatu negara. Dan yang kedua, bahkan dalam skenario terburuk kami, dampak yang diberikan akan tetap setara dengan dunia saat ini, di mana di dalam status quo, negara pemilik sumber daya penting ini bisa mengelola sumber daya mereka sendiri, sehingga tidak menutup kemungkinan adanya ketimpangan antar satu dengan negara lain. 3 lapisan karakterisasi aktor yang akan saya bawakan pada perdebatan kali ini. Yang pertama, negara. Setiap negara itu memiliki kelebihan dan kekurangan sendiri, di mana ini bisa meliputi sumber daya penting yang berbeda yang dimiliki oleh setiap negara. Maka pastinya setiap negara itu tetap akan membutuhkan sumber daya, dan mereka pasti perlu aksesibilitas yang jelas untuk bisa mengelola sumber daya tersebut. Dan yang kedua, pemerintah, di mana pemerintah mengelola sumber daya tersebut dan mereka memiliki beban secara moral untuk bisa menggunakan sumber daya tersebut dengan baik. Jelas sumber daya itu dengan baik dan jelas, seperti sumber daya apa saja yang diimpor dan diekspor, dan sehingga ketika mereka pada akhirnya akan tetap bisa membutuhkan stabilitas atau sumber daya yang krusial, maka ini menjadi sangat penting untuk pemerintah itu sendiri. Dan yang ketiga itu masyarakat, karena masyarakat sendiri itu secara luas terdiri dari kelompok-kelompok yang berbeda seperti minoritas dan mayoritas, tetapi mereka tetap pada akhirnya itu akan jadi seorang yang menggunakan sumber daya tersebut untuk bisa menopang kehidupan sehari-hari mereka. Hal ini membuat ketersediaan sumber daya itu menjadi krusial bagi negara dan pemerintahan untuk bisa menjaga kestabilan yang ada di masyarakat. Maka stances atau tujuan kami itu jelas di tim pemerintah, yaitu satu, hanya mendukung dunia kontrafaktual, di mana sumber daya penting diatur dengan regulasi yang jelas oleh agensi sumber daya internasional, di mana dunia kontrafaktual yang kita bawakan pada perdebatan kali ini adalah dunia di mana regulasi pengelolaan sumber daya itu penting dibuat jelas secara adil sehingga bisa mengurangi kemungkinan adanya pihak-pihak yang bisa dirugikan, dengan contohnya seperti aturan yang membatasi eksploitasi minyak. Maka negara yang memiliki sumber daya itu tetap bisa menjaga pasokan sumber daya mereka untuk waktu yang cukup lama, dan negara-negara yang menggunakan sumber daya tersebut tetap jadi tidak terlalu seperti mengikuti kepada negara tersebut dan mulai mengalihkan ke sumber daya yang lebih terbarukan. 2 argumen yang akan saya bawakan pada perdebatan kali ini. Pertama, bagaimana pemerintah negara akan didukung oleh masyarakat untuk bisa melakukan hal ini. Pertama, tesis argumen kali ini yaitu kepentingan menjaga kestabilan sumber daya menjadi hal yang sangat didukung oleh masyarakat. Ini dapat dibuktikan dengan 3 urgensi. Pertama, penolakan penambangan ilegal yang mulai ada di masyarakat, dan yang kedua, bahkan tetap adanya penolakan penambangan secara legal yang dilakukan oleh bangsa asing. Contoh yang paling realistis kita bisa melihat dari penambangan Papua, di mana penambangan ini sangat ditolak oleh masyarakat sekitar, sehingga kita sangat jelas bahwa masyarakat sekitar memiliki urgensi untuk menolak penambangan ilegal atau eksploitasi sumber daya tersebut. Dan yang ketiga, selalu adanya gerakan-gerakan yang berorientasi pada menghematkan energi, contohnya seperti pematian listrik pada 1 jam, dan bahkan mungkin transisi kepada energi yang lebih terbarukan. Maka ini jelas di mana ini sangat penting karena pertama, masyarakat secara rasional ingin sumber daya ini bertahan cukup lama sehingga generasi-generasi selanjutnya tetap dapat mengelola sumber daya ini dengan baik, dan bahkan bisa sampai menghasilkan inovasi yang bermanfaat untuk keberlanjutan yang bisa melanjutkan untuk keberlangsungan hidup mereka. Dan yang kedua, pemerintah negara akan mendapatkan kemudahan dalam pengelolaan sumber daya, seperti mereka tidak perlu untuk hanya berpatokan pada 1 atau 2 negara saja, sehingga ini bisa memitigasi terjadinya kegiatan seperti monopoli sumber daya antara satu negara yang memiliki sumber daya dan satu negara yang tidak. Dan yang ketiga, masyarakat akan secara rasional mendukung gerakan karena mereka merasa, produksi dan penggunaan sumber daya ini menjadi jelas, dan karena sudah ada regulasinya yang sudah mengatur, maka mereka tidak perlu khawatir lagi, sehingga ini bisa menghilangkan pandangan buruk masyarakat terhadap pemerintah yang mungkin mereka rasa, ternyata pemerintah belum mengelola sumber daya. Tapi dengan adanya regulasi dari sini, mereka tahu, ternyata pemerintah sudah bisa mengelola sumber daya mereka dengan baik, sehingga keuntungannya akan kita dapatkan. Yang pertama, pemerintah dan masyarakat itu akan saling percaya dan menciptakan keharmonisan dan pengelolaan negara yang membuat kedua aktor tidak merasakan dirugikan, di mana pemerintah bisa melaksanakan tugas mereka dengan baik dan masyarakat bisa menggunakan sumber daya yang sudah didapatkan oleh pemerintah dan sudah dikelola oleh pemerintah atau sudah dibeli dari
mungkin agensi sumber daya alam tersebut, sehingga mereka tidak dirugikan sama sekali. Dan ini juga membuat kondisi di status quo itu jelas lebih buruk, karena ketidakadanya regulasi yang jelas membuat pemerintah itu akan lebih mudah untuk dieksploitasi atau mungkin bahkan mengeksploitasi dengan sumber daya yang sudah ada. Dan bahkan kalau kita ngomongin dampak buruk yang bisa dihasilkan, kami rasa dampak buruknya itu buruk ketika mungkin pemerintah akan mungkin dengan dampak buruknya itu, dengan adanya dorongan dari masyarakat bisa membuat pemerintah harus melakukan ini dan melakukan itu. Tapi kami rasa tidak apa-apa, karena pemerintah sendiri memang memiliki tugas untuk menjaga masyarakat agar tetap bisa hidup dengan aman dan damai. Dan bahkan kalau misalnya mereka ngomong, oh tapi dengan adanya agensi ini bisa membuat masyarakat bisa aja membuat adanya mungkin negara-negara tertinggi yang hanya menguasai. Tapi kami rasa tidak. Kenapa? Karena pastinya akan ada penolakan dari negara-negara lain, dan tetap adanya hukum yang meregulasi agar tidak hanya ada satu negara atau dua negara saja yang bisa mengelola dari sumber daya internasional tersebut. Lanjut ke argumen kedua, yaitu bagaimana hal ini bisa menguntungkan negara-negara minoritas. Dua penggambaran dunia yang akan kita bawakan pada perdebatan. Dua penggambaran dunia yang akan saya bawakan. Pertama, negara minoritas itu susah sekali mendapatkan sumber daya alam. Dimana contohnya, ketika kamu negara dari Fuatu atau mungkin dari negara-negara kecil, maka kamu pasti harus menggunakan sumber daya alam dari ekspor, dari impor. Ketika negara yang kamu dekati hanya saja satu atau dua negara saja, maka tidak menutup kemungkinan adanya eksploitasi atau bahkan mungkin adanya kecurangan antar negara yang lebih besar ke negara yang kecil. Maka tentunya yang kedua itu pemerintah dan masyarakat sudah tanpa sadar mereka bisa mengalami ketimpangan seperti tadi. Dengan adanya eksploitasi tersebut, maka pastinya masyarakat tidak tahu atau mungkin bahkan mereka sudah dimainkan oleh negara yang lebih besar. Maka ternyata dari dua penggambaran dunia ini kita bisa menjelaskan bahwa dengan dilaksanakannya dunia kontrafaktual ini, maka secara mekanisme seperti ada negara-negara minoritas tersebut bisa membeli sumber daya kepada agen-agen tersebut, sehingga mereka bisa tahu, oh ternyata harga aslinya segini, oh ternyata ini tidak semahal itu, dan bahkan dan sehingga masyarakat bisa berpandangan, oh pemerintahku sudah membeli dari pihak yang jelas dan benar, maka mereka pasti setuju. Mereka tidak akan memberi pandangan buruk, dan mereka juga sudah sadar, oh aku sudah membeli dari orang yang benar tanpa adanya kesalahan. Dan sehingga kapabilitas seorang masyarakat yang cuma mungkin mengetahui dari sumber daya dari internet saja, itu juga mereka tetap tahu karena sudah ada aturan jelasnya. Mereka sudah melihat pemerintahnya, dan tidak adanya aturan di bawah belakang atau di belakang pintu yang bisa menutup pintu itu. Dan bahkan kita melakukan komparasi terlebih dahulu ketika dunia lawan dan bahkan ketika kita komparasikan dengan dunia lawan, yaitu di status quo ini, negara-negara minoritas akan kesusahan untuk bisa mengelola sumber daya mereka dengan baik. Dan bahkan kita preemptif ketika mereka ngomong, oh tapi kalau negara-negara minoritas itu bagaimana mereka bisa itu? Tapi kami akan menjawab, karena negara-negara minoritas tersebut tetap bisa mengelola sumber daya mereka sendiri, tetapi mereka juga tetap harus melaporkan, sehingga pastinya ini akan menjadikan check and balance yang sesuai dengan ketentuan dan bangga menjadi tim pemerintah. Terima kasih.